Dalam surat Al-Mulk ayat 8, Allah SWT menjelaskan tentang keadilannya, bahwa Dia tidak akan menyiksa seseorang kecuali setelah ditegakkan hujah dan diutus Rasul kepadanya. Ketika sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka Malik dan malaikat-malaikat Zabaniyah, malaikat tukang siksa yang membantunya, bertanya kepada mereka untuk mencaci dan mengejek mereka. Apakah tak pernah datang kepada kalian para rasul dari sisi Tuhan kalian untuk memperingatkan kepada kalian tentang kekerasan siksanya dan kehebatan hukumannya terhadap orang yang durhaka dan menyalahi perintahnya? Yang semisal dengan ayat ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 15. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Pada saat itu mereka menjawab pertanyaan malaikat dengan kecewa dan menyesal terhadap apa yang telah dan akan terjadi. Memang rasul itu telah datang dan memperingatkan kepada kami, tapi kami mendustakannya. Yang semakna dengan ayat ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 71. Dalam surat Al-Mulk ayat 10 disebutkan bahwa orang-orang kafir merasa menyesal di saat penyesalan tidak lagi berguna. Mereka mengatakan, seandainya kami mempunyai akal dan memanfaatkannya, atau menggunakan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran yang diturunkan Allah, tentu kami tidak akan berada dalam kekafiran kepada Allah dan tidak tertipu dengan bergelimangnya kelezatan dunia, sehingga kami dipenuhi murka dan amarah Tuhan kami, serta tertimpa siksanya yang pedih. Kesimpulannya, mereka mengatakan, seandainya kami mendengar ucapan dari pemberi peringatan itu dan menerimanya karena ucapannya itu jelas, dan kami mau memikirkannya dengan pemikiran yang sadar serta mengamalkannya, tentulah kami tidak akan berada bersama golongan orang-orang yang disiksa. Tetapi semuanya itu tidaklah mungkin. Pengakuan dosa dan penyesalan kami tidak lagi bermanfaat, sebab semuanya telah berlalu dan telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, maka Allah SWT menimpakan murkanya kepada mereka dalam surat Al-Mulk ayat 11. Mereka mengakui bahwa mereka telah mendustakan para rasul itu. Tetapi bagaimana pengakuan itu berguna bagi mereka? Maka jauhlah mereka dari rahmatku, baik mereka mengingkari maupun mengakui. Allah tidak membutuhkan sesuatu pun dari mereka. Telah terjadilah apa yang terjadi, dan mereka telah ditimpa azabku yang tidak dapat ditolak. Rasulullah SAW bersabda, manusia itu tidak akan binasa sehingga mereka mengungkapkan alasan-alasan atas perbuatan dan dosa mereka. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah SWT mengabarkan tentang orang yang takut kepada Rabb-Nya dalam keadaan sendirian. Lalu ia menahan diri dari maksiat dan menjalankan ketaatan-ketaatan di mana tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah SWT. Bagi orang yang bersifat seperti ini, ia akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar, yaitu dosanya diampuni dan amalnya dibalas dengan pahala yang melimpah. Sebagaimana yang tercantum di dalam As-Sahihain, ada 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arasy-Nya. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungannya. Maka disebutkanlah salah satunya, yaitu seorang laki-laki. Ia digoda oleh seorang perempuan cantik lagi kaya, tapi ia berkata, saya takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dalam surat Al-Mulk ayat 13, Allah mengingatkan bahwa Dia mengetahui segala isi hati dan segala yang dirahasiakan. Allah memperingatkan bahwa Dia mengetahui segala yang gaib. Sesungguhnya amal dan ucapanmu itu, bagaimanapun juga adanya, diketahui Allah. Maka langgengkanlah ketakwaanmu, wahai orang-orang yang khusyuk. Kembalilah kepada Tuhanmu, wahai orang-orang yang lemah, dan waspadalah kamu dalam urusanmu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, orang-orang musyrik mencaci Nabi SAW. Lalu beliau diberi wahyu tentang apa yang mereka katakan. Maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, rahasiakanlah ucapanmu agar Tuhan Muhammad tidak mendengarnya. Maka turunlah ayat itu. Didahulukannya yang rahasia atas yang terang-terangan itu untuk mempermalukan urusan mereka dan untuk menunjukkan terjadinya apa yang selalu mereka khawatirkan di setiap saat, baik mereka merahasiakannya maupun berterus terang. Juga karena yang rahasia itu lebih utama daripada yang terang-terangan, sebab segala yang diterus terangkan itu pada mulanya tersimpan dalam jiwa. Kesimpulannya, Allah SWT mengetahui kandungan jiwa dan rahasia-rahasia yang tersembunyi dan tersimpan di dalam hati.
maka bagaimana Allah tidak mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan mereka tampakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 14, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Maksud ayat ini adalah, apakah yang menciptakan rahasia tidak akan mengetahui rahasia itu? Allah berfirman, aku yang menciptakan rahasia di dalam hati. Adakah aku tidak akan mengetahui apa yang ada di dalam hati para hamba? Ibnu Al-Musayyab berkata, suatu malam ketika seorang lelaki berdiri di bawah pepohonan yang banyak, dan saat itu angin berhembus, maka terbetiklah di dalam hatinya, apakah Allah mengetahui daun yang jatuh ini? Maka terdengarlah seruan dengan suara yang agung dari balik rerimbunan. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Abu Ishaq Al-Asfarini berkata, di antara nama-nama sifat zat Allah adalah apa yang disebut dengan al-ilmu, pengetahuan. Di antaranya pula adalah al-alim, dan makna nama ini adalah menguasai semua pengetahuan. Di antaranya pula adalah al-khabir, dan nama ini dikhususkan untuk pengetahuan terhadap sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Di antaranya pula adalah Al-Hakim, dan nama ini dikhususkan untuk pengetahuan terhadap detail-detail sifat. Di antaranya pula Asy-Syahid, dan nama ini dikhususkan untuk pengetahuan terhadap yang gaib dan yang nampak. Maknanya adalah tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Di antaranya lagi adalah Al-Hafiz, dan nama ini dikhususkan untuk arti bahwa Allah tidak akan lupa. Di antaranya pula adalah Al-Muhsin, dan nama ini dikhususkan untuk makna bahwa banyak hal tidak menyibukkan Allah untuk dapat mengetahui, seperti cahaya sinar, kuatnya hembusan angin, dan bergugurannya dedaunan. Allah akan mengetahui pada saat dedaunan itu gugur, elemen-elemen pergerakan pada setiap daun. Bagaimana Allah tidak akan mengetahui hal itu padahal Allah lah yang menciptakan? Dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah mengingatkan akan nikmat Allah kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang menundukkan dan memudahkan bumi ini bagimu. Dialah yang menjadikan bumi itu tenang dan diam, tidak oleng dan tidak pula bergoncang, karena Allah menjadikan gunung-gunung padanya. Allah juga menciptakan mata air di dalamnya untuk memberi minum kepadamu dan kepada binatang ternakmu, tumbuh-tumbuhanmu dan buah-buahanmu. Allah menciptakan jalan-jalan, maka pergilah kamu kemana saja yang kamu suka, dan bertebaranlah di seluruh penjurunya untuk mencari penghidupan dan berdagang. Makanlah berbagai rezeki yang diadakan Allah bagimu karena karunia Allah. Pekerjaan untuk mencari rezeki itu tidak menghilangkan ketawakalan kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab, ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tentulah Dia akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Allah menjadikan pagi dan petang bagi burung itu untuk mencari rezeki dengan tetap bertawakal kepada Allah yang memudahkan, menundukkan, dan menyebarkan rezeki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati suatu kaum, lalu ia bertanya, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Umar berkata, tidak, kalian adalah orang-orang pemalas, pembonceng makan orang lain. Sesungguhnya orang yang bertawakal adalah orang yang menaburkan biji tanamannya di bumi, lalu ia bertawakal kepada Allah. Di dalam sebuah asar disebutkan, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang beriman lagi bekerja. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15 ini, terdapat isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya. Juga terdapat ancaman terhadap orang-orang kafir. Seakan-akan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak daripada kamu, maka jagalah dirimu dari siksaku. Bumi yang kalian jelajahi di jalan-jalannya, aku yang menciptakannya untukmu dan menjadikannya sebagai sebab bagi kemanfaatanmu. Bila aku mau, aku akan membenamkannya dan menurunkan atasnya bermacam-macam cobaan dan ujian. Wa ilaihin nusyur, kepadanya lah tepat kembali pada hari kiamat. Seharusnya kalian mengetahui bahwa kalian menetap di bumi dan makan dari apa yang direzekikan Allah kepada kalian di bumi itu, seperti menetapnya orang yang mengetahui dan meyakini bahwa tempat kembali dan kesudahannya adalah kepada Allah. Oleh karena itu, maka jauhilah kemaksiatan, baik di waktu tersembunyi maupun di waktu terang-terangan.
Dalam surat Al-Mulk ayat 16, Allah SWT berfirman, "Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Apakah kamu merasa aman kalau Allah menenggelamkan dan menghunjamkan bumi bersamamu sebagaimana Dia telah menenggelamkan Qarun, setelah Dia menjadikan bumi itu tunduk di mana kamu bisa berjalan di sudut-sudutnya? Tapi tiba-tiba dia bergetar, bergerak, dan bergoyang bersamamu." Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah ancaman dan pemberian info bahwa Allah SWT Maha Kuasa untuk menyiksa orang-orang yang mengkufurinya dan menyekutukannya dengan Tuhan yang lain. Ibnu Abbas mengatakan bahwa apakah kamu merasa aman jika kamu bermaksiat kepadanya? Yang mirip dengan ayat ini adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-An'am ayat 65. "Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Tapi karena kelembutan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya, Allah santun dan memaafkan, menunda, tidak menyegerakan siksa itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 45, "Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya." See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.